Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN, CPNS maupun sobat calon CP3K dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada, dalam informasi kali ini saya akan menyampaikan informasi yang sedang hangat tentunya ya, yaitu Undang-Undang ASN tahun 2023 sebut honorer dengan kategori ini tidak bisa diangkat jadi P3K pada tahun 2025. Siapa saja mereka? Dan sebelum kita membahas informasinya, buat Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan dengan yang berkaitan dengan video-video ini agar Anda semua dapat update informasi-informasi menarik seputar CSN, CPNS maupun CP3K. Dan bagi Anda yang setia mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang setia mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih karena secara tidak langsung Anda telah update informasi-informasi seputar CSN, CPNS maupun CP3K. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Undang-Undang ASN tahun 2023 sebut honorer dengan kategori ini tidak bisa diangkat jadi P3K di tahun 2025. Siapa saja mereka? Dikutip dari Lengkong, ayobandung.com, pemerintah beserta jajarannya kini sedang mempercepat penyelesaian tenaga honorer. Ini dilakukan demi menunaikan amanat yang ada dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN nomor 20 tahun 2023. Dan dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan penataan tenaga honorer. Maka dari itu, pemerintah bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB mengadakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan agar penataan tenaga honorer di tanah air bisa segera selesai, seleksi P3K diadakan dalam 2 tahap, di mana seleksi P3K tahap 1 dikhususkan bagi tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN dan juga XTHK 2. Sementara itu, seleksi P3K tahap 2 diperuntukkan bagi tenaga honorer non-database namun telah bekerja selama 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah, yang dimana nantinya formasi P3K pada tahun 2024 ini 100% akan diperuntukkan bagi tenaga honorer di Indonesia. Kabar baik ya bagi kita selaku pegawai honorer atau ASN, yang dimana hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi honorer lantaran mereka bisa mendapatkan kejelasan status dan juga kepastian hukum. Namun sayangnya dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 menyebutkan bahwa tidak semua honorer di tanah air bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2025 ini. Ada beberapa kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2025 ini, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Lantas, siapa saja kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K baik penuh maupun paruh waktu berdasarkan Undang-Undang ASN tahun 2023? Di mana berikut ini kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2025 berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang dimana kategori pertama adalah honorer yang telah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang
1945 atau UUD 1945 ya. Dan kategori kedua yaitu honorer yang tidak mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN di tahun 2024. Kategori ketiga adalah honorer yang sudah mencapai batas usia pensiun. Dan yang keempat, kategori keempat yaitu honorer yang tidak sehat secara jasmani maupun rohani sehingga tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang kelima adalah honorer yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik karena P3K harus bersikap netral dan terbebas dari kegiatan politik praktis. Yang keenam yaitu honorer yang tidak memiliki kinerja yang baik atau tidak berkinerja. Yang ketujuh, kategori ini adalah honorer yang telah melanggar disiplin tingkat berat. Dan yang kedelapan yaitu honorer yang mendapatkan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah honorer yang mendapatkan pidana karena kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang memiliki hubungan dengan jabatan yang dimilikinya. Apabila honorer masuk dalam kategori di atas, maka harus berlapang dada lantaran tidak bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2025 ini. Bagi honorer yang tidak masuk ke dalam kategori di atas namun tidak lolos seleksi P3K, masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan demikian informasi mengenai Undang-Undang ASN pada tahun 2023 yang menentukan kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K tahun ini. Semoga bermanfaat. Jadi pada kesimpulannya, untuk saudara-saudara yang ada dalam 9 kategori tadi harus mengikhlaskan atau berlapang dada yang dimana tadi sudah dijelaskan karena tidak bisa untuk mengikuti tes seleksi ASN tersebut dikarenakan sudah ada peraturannya ya. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.